Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Febianti dengan NIM 501200027 dari kelas 3A, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam. Materi yang pertama yaitu sumber daya alam dalam perspektif ekonomi konvensional. Sumber daya alam dapat diartikan sebagai segala sesuatu sumber daya hayati dan non-hayati yang dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku, dan energi. Selain itu, sumber daya alam berarti sesuatu yang ada di alam yang berguna dan mempunyai nilai dalam kondisi di mana kita menemukannya. Tidak dapat dikatakan sumber daya alam apabila sesuatu yang ditemukan tidak diketahui kegunaannya, sehingga tidak mempunyai nilai, atau sesuatu yang berguna tetapi tidak tersedia dalam jumlah besar dibanding permintaannya, sehingga ia dianggap tidak bernilai. Secara ringkasnya, sesuatu dikatakan sumber daya alam apabila memenuhi 3 syarat. 3 syarat yang dimaksud yaitu: yang pertama, sesuatu itu ada; yang kedua, dapat diambil; dan yang ketiga, bermanfaat. Pemahaman mengenai sumber daya alam akan semakin jelas jika dilihat menurut jenisnya. Berdasarkan proses pemulihannya, sumber daya alam dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu: yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat habis atau inexhaustible natural resource, seperti udara, energi matahari, dan air hujan. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbarui dan dipelihara, yang bisa disebut juga dengan renewable resource, seperti air di danau atau sungai, kualitas tanah hutan, dan marga satwa. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resource or irreplaceable, atau stock natural resource, seperti batu bara, minyak bumi, dan logam. Dalam penggunaannya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui dapat saling melengkapi, saling menggantikan, dan bersifat netral. Kajian tentang hubungan di antara berbagai penggunaan sumber daya alam ini akan sangat bermanfaat pada saat pembahasan masalah kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian, pandangan ekonomi terhadap sumber daya alam. Dalam memahami sumber daya alam terdapat 2 pandangan yang umumnya digunakan. Yang pertama yaitu pandangan konservasi atau pesimis, atau perspektif Malthusian. Dalam pandangan ini, risiko akan terkurasnya sumber daya alam menjadi perhatian utama. Dengan demikian, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena adanya faktor ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi terhadap sumber daya alam untuk generasi mendatang. Paham konservasi menganjurkan agar kita tidak menghabiskan sumber daya alam, tetapi menyisihkan sebagian besar demi kelangsungan kehidupan umat manusia itu sendiri. Yang kedua, pandangan eksploitatif atau perspektif Ricardian. Dalam pandangan eksploitatif atau sering juga disebut dengan Ricardian, dalam pandangan ini dikemukakan: yang pertama, sumber daya alam dianggap sebagai mesin pertumbuhan atau engine of growth yang mentransformasikan sumber daya alam ke dalam man-made capital yang pada gilirannya akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi di masa mendatang. Yang kedua, keterbatasan suplai dari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi, eksploitasi sumber daya secara intensif, atau dengan cara ekstensifikasi, memanfaatkan sumber daya yang belum dieksploitasi. Yang ketiga, jika sumber daya menjadi langka, hal ini akan tercermin dalam 2 indikator ekonomi, yakni meningkatnya baik harga output maupun biaya ekstraksi persatuan output. Meningkatnya harga output akibat peningkatan biaya persatuan output akan mengakibatkan menurunnya permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya. Di sisi lain, peningkatan harga output dapat menimbulkan insentif terhadap produsen sumber daya alam untuk berusaha meningkatkan suplai. Namun, karena ketersediaan sumber daya yang terbatas, kombinasi dampak harga dan biaya akan menimbulkan insentif untuk mencari sumber daya substitusi dan peningkatan daur ulang. Selain itu, kelangkaan juga akan memberikan insentif untuk mengembangkan inovasi-inovasi seperti pencarian deposit baru, peningkatan efisiensi produk, dan peningkatan teknologi daur ulang.
sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap pengurasan sumber daya alam. Materi yang kedua yaitu sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam syariah Islam, para ahli fikih telah sepakat tentang 3 asas utama yang bisa digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan maupun penetapan hukum untuk tujuan kemaslahatan. Ketiga asas atau kaidah yang dimaksud yaitu: yang pertama, kepentingan masyarakat luas atau bangsa harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Yang kedua, menghindari atau menghilangkan penderitaan harus didahulukan daripada mencari keuntungan. Yang ketiga, kehilangan atau kerugian yang lebih besar tidak bisa digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi kehilangan atau kerugian yang lebih kecil. Dan manfaat yang lebih besar harus didahulukan daripada manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, kehilangan atau kerugian yang lebih kecil dapat digunakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan manfaat yang lebih kecil dapat dikeluarkan atau ditinggalkan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar. Selanjutnya, berdasarkan atas penjelasan Al-Quran serta hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan alam, sumber daya alam dan pemanfaatannya dapat dirumuskan menjadi 6 asas legal, yaitu: yang pertama, Allah adalah pemilik tunggal alam semesta termasuk bumi beserta isinya. Manusia hanya mempunyai hak untuk memanfaatkan alam dengan segala sumber dayanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keberlangsungan kehidupannya. Pemilikan perorangan atas lahan atau sumber daya alam yang menjadi milik umum atau bersama dilarang. Yang kedua, penyalahgunaan hak baik oleh perorangan maupun kelompok dilarang dan akan mendapatkan hukuman. Yang ketiga, terdapat hak pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi milik umum dan diatur oleh masyarakat atau negara. Yang keempat, sumber daya alam yang terbatas ketersediaannya atau langka, pemanfaatannya diatur oleh negara. Yang kelima, kesejahteraan atau kemaslahatan umum didahulukan dan dilindungi. Dan yang keenam atau yang terakhir, pemanfaatan atas sumber daya alam dilindungi dan kerusakan yang bisa menyebabkan menurunnya nilai manfaat sumber daya alam yang bersangkutan dikurangi atau dihindari. Kemudian, asas pemanfaatan sumber daya alam. Islam mempunyai pandangan bahwa segala makhluk ciptaan Tuhan di alam ini, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh manusia, mempunyai 2 fungsi, yaitu: yang pertama, fungsi keimanan atau tauhid yang bermakna bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan dan merupakan bukti keberadaan atau eksistensi, kearifan, kekuasaan, dan kemaharahman dan rahim Tuhan. Yang kedua, alam semesta ini mempunyai fungsi sosial, yaitu alam ini diciptakan sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melangsungkan kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau fungsi ini bisa disebut juga dengan fungsi pelayanan. Hal yang berkaitan dengan pemanfaatan alam ini adalah bahwa alam dengan segala sumber daya alamnya bukan hanya untuk melayani atau memenuhi kebutuhan manusia saja, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya. Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dikembangkan berdasarkan konsep penciptaan alam ini dengan demikian harus secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa segala sumber daya ciptaan atau anugerah Tuhan diperuntukkan bagi semua makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia. Dengan kata lain, semua makhluk hidup, entah itu yang bernama manusia, hewan maupun tumbuhan, mempunyai hak untuk memanfaatkan karunia Tuhan yang berupa sumber daya alam. Manusia dipersilahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupannya serta untuk kemaslahatan. Akan tetapi, tidak boleh berlebihan, berbuat aniaya, dan berbuat kerusakan di atas bumi. Kemudian materi yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam. Faktor yang pertama, pemerintah. Negara kita Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Kekayaan alam Indonesia menjadi modal besar untuk meningkatkan kualitas perekonomian negara. Akan tetapi, hal demikian harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik. Pemerintah sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, masih banyak kekayaan sumber daya alam Indonesia yang masih dimiliki atas nama seseorang, sehingga berdampak pada kurangnya pemenuhan hajat hidup masyarakat dan kualitas ekonomi negara. Dalam hal ini, pemerintah harus merumuskan kebijakan lain yang lebih tegas lagi dalam memelihara seluruh sumber daya alam yang digunakan untuk hajat hidup masyarakat.
Kemudian faktor yang kedua, masyarakat. Secara umum, masyarakat diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang telah disediakan. Namun, pada kenyataannya, semua kerusakan alam yang terjadi disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya, cita-cita tersebut masih belum sesuai harapan. Pengelolaan sumber daya alam cenderung overexploitation, di mana hasil alam dikeruk secara terus-menerus dan dalam jumlah yang sangat besar tanpa memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian alam itu. Akibatnya, selain merusak lingkungan, juga berdampak pada permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, kehilangan mata pencarian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi keempat atau yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif Islam. Allah telah menciptakan alam dan isinya untuk manusia, supaya manusia bisa mengambil manfaat dari semua yang dihalalkannya. Tidak ada di alam ini yang diciptakan oleh Allah secara sia-sia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, Islam juga mengajarkan manusia untuk anti terhadap sikap antroposentris, yaitu suatu sikap yang memandang bahwa manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Dalam ajaran antroposentrisme, manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem, dan kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Gaya hidup inilah sebagai salah satu penyebab eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup. Padahal, Islam sendiri mencontohkan untuk hidup sederhana dan hemat dalam menggunakan sumber daya alam. Islam memberikan solusi dalam pemanfaatan sumber daya yang digunakan dengan tujuan sebagai pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya, untuk mencapai kondisi tersebut, memerlukan perubahan mindset terutama tentang ekonomi, dari penyediaan bahan baku yang sebagian besar bersumber dari alam sampai konsumsi. Tidak lupa pula bagaimana caranya agar persediaan tersebut tidak habis, dengan kata lain regenerasi alam. Dan Islam telah menawarkan konsep ekonomi Islam yang menyeluruh dari jauh-jauh hari, yaitu sekitar 1400 tahun yang lalu. Baiklah, cukup sekian atas materi yang saya presentasikan. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.